Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa baru STEMIK RSA. Selamat datang di STEMIK RSA. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Hindasyah SMI MSI, Ketua STEMIK RSA. Selamat datang adik-adik mahasiswa di STEMIK RSA di acara yang paling penting dalam masa awal perkuliahan, yaitu Propesa, program pengenalan kampus. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perlu memperkenalkan kampus kita ini agar adik-adik mahasiswa menjadi sayang terhadap alma maternya. STEMIK RSA didirikan 27 tahun yang lalu atau sekitar tahun 93, dengan terdiri dari 3 program studi, 2 program studi S1, 1 program studi S2. Ketiga-tiganya sudah terakreditasi C. Sangat luar biasa karena STEMIK RSA baru pertama kali diakreditasi, karena ke depan kita akan melakukan reakreditasi. Untuk itu ada hal-hal yang perlu diketahui mahasiswa, yaitu registrasi akademik, ada proses belajar, UTS dan UAS, remedial, e-learning, mahasiswa yang pindah program studi, cuti akademik, perbaikan nilai, program beasiswa, dan proses penyelesaian studi. Baiklah, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, registrasi akademik. Biaya kuliah di STEMIK RSA itu sangat murah, yaitu sekitar 200.000 untuk register A dan register B. Juga untuk register C itu 300.000. Ini biaya yang sangat murah dan paling murah se-Indonesia. Mahasiswa yang hanya tinggal tugas akhir hanya membayar 600.000 dan registrasi 150.000. Jadi mahasiswa yang sudah tidak memiliki perkuliahan, sudah tidak memiliki paket kuliah, hanya tinggal tugas akhir, dia hanya dikenai biaya 600.000 atau registrasinya 150.000. Mahasiswa registrasi wajib membayar seluruh biaya kuliah. Sedangkan mahasiswa yang tidak registrasi itu dinonaktifkan atau mahasiswa yang mengundurkan diri dan wajib membayar biaya nonaktif ya. Biaya nonaktif ini tidak termasuk biaya kesehatan, biaya UTS, dan biaya UAS. Nah, proses belajar di STEMIK RSA itu S1 itu minimal 4 tahun atau maksimal 7 tahun dengan kredit 144 SKS. Sedangkan S2 itu minimal 1,5 tahun dan maksimalnya 4 tahun dengan kredit 41 SKS. Nah, kartu studi itu bisa di-download di myrsa.ac.id ya, kartu studinya. Sedangkan biaya administrasi itu kita sistem paket. Artinya mahasiswa S1 wajib membayar selama 4 tahun selama masa kuliah ya. Dan mahasiswa S2 wajib membayar 2 tahun walaupun dia selesai kuliah 1,5 tahun. Nah, nilai yang tidak sesuai karena ada permasalahan dengan dosen atau permasalahan mata kuliah komponen nilai yang tidak masuk atau segala macamnya, itu diberi waktu 1 bulan untuk perbaikannya. Jadi ada mahasiswa yang memiliki nilainya terkendala atau merasa lulus tapi ternyata tidak lulus, bisa diperbaiki selama 1 bulan. Jangan lewat ya.
karena kalau lewat itu masa perbaikannya akan hilang dengan sendirinya. Jadi nilai Anda tidak bisa diperbaiki. Nah, kita juga merencanakan UTS dan UAS ya. Jadi UTS dan UAS itu telah ditentukan oleh STEMIK RSA. Jika semester 1 IPK Anda itu kurang dari 1,5, kurang dari 1,5, maka Anda akan dikenai DO. Juga di semester 2 berlaku seperti itu. Jadi semester 1 dan semester 2 apabila IPK-nya kurang dari 1,5, maka Anda akan dikenai DO. Nah, bagaimana dengan semester 3, 4, 5, 6, 7, 8? Itu pun sama, akan dikenai DO. Nah, apabila di semester 3 sampai semester 8 itu IPK-nya kurang dari 2, maka Anda akan dikenai DO. Nah, jadi Anda harus selalu belajar ya, agar IPK-nya tidak mencapai nilai yang paling kecil, nilai 2 gitu. Atau di semester 1 dan semester 2 tidak mencapai nilai 1,5. Bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian UTS dan UAS ya, yang sudah terjadwal oleh kita, maka Anda semua diwajibkan mengikuti ujian susulan. Ujian susulan itu membayar 25.000 per mata kuliah. 25.000 per mata kuliah ya. Jadi jika mata kuliahnya ada 2, bayarnya 50.000. Itu bisa diurus di TU ya, bisa diurus di TU Informatika. Juga ada lagi satu langkah untuk perbaikan nilai, yaitu remedial. Remedial diperuntukkan bagi Anda yang nilainya C, D, atau E. Jadi nilai C, walaupun lulus nilai C itu, tapi akan membuat IP menjadi kecil. Karena itu ada proses remedial. Nilai C, D, dan E. Sedangkan yang E dan D itu wajib remedial. Kita ada standar untuk nilai D itu minimal maksimal 2 buah, maksimal 2 buah standarnya ya. Sedangkan nilai E itu tidak ada toleransi, itu harus di remedial. Kapan remedial dilaksanakan? Remedial itu dilaksanakan apabila semesterannya sudah berlalu. Jadi ketika libur kuliah Anda diwajibkan mengikuti remedial. Nah, di samping itu proses belajar mengajar juga kita ada proses namanya e-learning. E-learning dilakukan setiap semester. Apabila semester-semesternya itu normal. Nah, seperti sekarang itu kan tidak normal, sehingga hampir 1 semester kita e-learning terus-terusan. Karena itu mahasiswa wajib mengikuti e-learning ini dan wajib mengetahui bagaimana cara memproses e-learning, bagaimana cara login, bagaimana cara mengakses modul, bagaimana cara mengakses perkuliahan, dan lain-lain ya di e-learning. Coba buka websitenya e-learning. Nah, terus selanjutnya itu ada yang namanya cuti akademik. Nah, cuti akademik ini hanya maksimal 2 semester, dalam satu masa perkuliahan. Jadi kalau Anda kuliahnya itu misalkan 7 tahun, maka cuti akademiknya maksimal 2 semester. Cuti akademik 2 semester, sehingga masa kuliah Anda tinggal 6 semester. Ya, cuti akademik akan mengurangi masa kuliah. Cuti akademik itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah kuliah
minimal 2 semester. Jadi cuti akademiknya 2 semester, minimal kuliahnya juga 2 semester. Cuti akademik bayar tidak? Oh bayar. Cuti akademik itu bayar sebesar 600.000 ya di awal semester. Apabila Anda cuti tiba-tiba tidak direncanakan di awal semester itu, maka Anda wajib membayar biaya kuliah sebagaimana mestinya. Tapi apabila cuti akademik itu Anda ajukan di awal semester, maka sebetulnya Anda itu hanya membayar 600.000 saja selama cuti akademik. Ya, jadi cuti akademik itu paling banyaknya 2 semester dan memotong masa kuliah. Udah gitu untuk cuti itu wajib kita kuliah 2 semester juga. Jadi Anda boleh cuti setelah semester ketiga. Nah, proses penyelesaian studi di STEMIK RSA itu ada proposal ya. Jadi sebelum Anda mengambil tugas akhir atau Anda mengambil tesis, maka ada proposal, namanya proposal tugas akhir atau proposal tesis. Nah, untuk S2 itu minimal 35 SKS dengan IPK minimal 3. Jadi untuk S2 itu 3 minimal tanpa nilai C. Nah, itu ya, tanpa nilai C. Jadi IPK akan 3 jika B semua tentunya. Tapi kalau ada nilai C, nah itu belum bisa ya. Selama nilai B-nya itu tidak lebih dari 35 SKS. Tapi bagaimana misalkan Anda sudah selesai 40 SKS, ada nilai C-nya 2 SKS misalkan. Jadi Anda baru lulus 38 SKS. Itu boleh mengajukan sidang proposal ya, boleh. Untuk S1 bagaimana? Nah, S1 itu minimal 120 SKS dengan IPK 2,5. Boleh ada C? Boleh. Yang tidak boleh ada D. S1 itu kita menetapkan untuk D itu paling banyak 2 mata kuliah untuk D. Sedangkan yang lainnya itu boleh C, boleh B, boleh A ya. Minimalnya 120 SKS. Gimana kalau saya sudah 130 SKS tapi ada D-nya? D-nya misalkan 5 SKS, berarti Anda baru lulus 125 SKS. Bolehkah proposal? Boleh ya, boleh. Jadi Anda tetap lulusnya itu 120 SKS. Nah, uang tugas akhir itu ada uang tugas akhir. Biaya tugas akhirnya dihitung 2 semester pertama. Jadi begitu Anda bayar, 2 semester berikutnya kita hitung. Kalau tidak selesai, maka semester ketiganya Anda dikenai denda 50%. Nah, jika semester 4 Anda belum selesai juga, maka Anda dikenai denda 100%. Ya. Berapa uang tugas akhirnya? Nah, uang tugas akhirnya itu untuk S1 1 juta, untuk S2 1,5 juta gitu ya. Nah, bagi mahasiswa S1 untuk mengambil kelulusan boleh mengambil mata kuliah tugas akhir atau komprehensif atau dengan jurnal. Jadi Anda bisa mempublikasikan jurnal di jurnal nasional yang terakreditasi Sinta, itu sudah bisa dijadikan syarat tugas akhir. Nah, setelah itu, setelah Anda lulus, Anda ikut wisuda ya, setelah perbaikan tugas akhirnya selesai. Wisuda juga terjadwal, jadi Anda harus memasang time frame yang jelas ya, supaya antara tugas akhir dan wisuda itu tepat waktu.
Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.